Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kembali hari ini kita bisa hidup kembali, ya gitu ya, dari tidur yang istirahat yang panjang. Alhamdulillah, ya. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya semuanya sehat, ya. Semuanya sehat, semuanya berbahagia insya Allah, ya. Ya, pastikan insya Allah setelah kita menjalankan ibadah saum Ramadan sebulan penuh, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang cerdas, pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Salah satu dari goal Ramadan, ya, saum Ramadan adalah menciptakan pribadi-pribadi pemaaf. Ya, kemarin kita membahas tentang pribadi-pribadi self-control, pribadi-pribadi yang mampu mengontrol dirinya, pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang yang tangguh, ya. Dan di akhir Ramadan kita ditutup dengan halal bihalal lah, gitu ya, saling menghalalkan, gitu istilahnya, ya. Meskipun itu sebuah tradisi yang berkembang di Indonesia, gitu ya, namun tradisi ini amat sangat baik, ya, tentunya, ya, karena ada prinsip saling menghalalkan. Dalam arti saling menghalalkan ini saling memaafkan. Jadi salah satu goal daripada saum Ramadan ini ada forgiveness, ada perasaan saling memaafkan. Ya, ada bukan hanya sekedar perasaan, ada perilaku untuk saling memaafkan. Nah, ini penting ini. Menjadi pribadi pemaaf ini amat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, karena kita ketahui, ya, kalau kita melihat dari perspektif neuroscience, proses memaafkan itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, perangkat otak, gitu ya. Ada puluhan perangkat otak yang terlibat di dalam situ. Ada satu rangkaian yang utuh, ya. Ada sirkuit-sirkuit yang utuh, yang bekerja bareng, ya, whole brain, menyeluruh, gitu ya, sehingga terwujudnya sikap, terwujudnya pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku memaafkan. Memaafkan ini banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Iya, ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, ya, teman-teman semuanya. Mohon maaf, kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin, insya Allah, ya. Ya, teman-teman kalau lihat seri di akhir-akhir Ramadan di sekolah neuroparenting, silahkan, ada beberapa yang menarik, ya, tentang kawah condro di mukonya si saum Ramadan ini. Kembali memaafkan. Pribadi Ramadan, pribadi yang tertempa dengan saum Ramadan, ya, banyak sekali manfaatnya. Ya, salah satunya adalah, ya, goalnya terakhir itu Anda merasakan adalah kerohiman, gitu, yang berkembang dalam diri. Ya, rasa rohim,
ya, seorang Muslim, ya, ini pembahasannya tentang brain of Muslim and forgiveness. Seorang Muslim yang taat, ya, tentunya seorang Muslim yang telah menjalankan ibadah Ramadan 1 bulan penuh, ya, dengan hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah semata, ya, gitu kan, dalam hadisnya kan gitu, maka dia akan mendapat ampunan dosa, dapat keberkahan, ya. Nggak mungkin kalau dijalankan oleh seorang Muslim yang ecek-ecek, masa gitu ya, nggak mungkin. Pasti dijalankan oleh seorang Muslim yang tadi tangguh karena apa? Karena dia mampu melakukan delay gratification, penundaan kenikmatan, ya, di siang hari, ya, hal-hal yang halal jadi nggak boleh, ya, gitu kan. Dan dia harus nunggu sampai waktu berbuka puasa. Ini delay gratification. Jadi jauh sebelum Walter Mischel melakukan satu riset tentang marshmallow test gitu, Rasulullah sudah memberikan satu tuntunan, ya. Bahkan bukan Rasulullah, bukan hanya Rasulullah, jauh sebelum Rasulullah. Kalau di dalam ayatnya kan, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, kan gitu kan, di Al-Baqarah itu, ya. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diperintahkan untuk menjalankan ibadah syam, kan gitu kan, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi saum seperti ini itu, ya, saum yang tujuannya adalah mengharapkan keridhaan Allah, itu sudah dari dulu, gitu, ya. Rasulullah melanjutkan, dan plus dengan tentunya mungkin ada syariat yang sesuai dengan apa namanya, kondisi umatnya, ya, kondisi umatnya Rasulullah, ya, mungkin ada tambahan atau justru pengurangan kan, gitu kan, seperti misalnya puasa Daud, ya, itu ya, itu sebaik-baiknya saum, kan gitu kan. Cuma Rasulullah mengajarkan ke umatnya Rasulullah, saumnya beda, ya. Dikhawatirkan kalau saumnya Daud, para umatnya Rasulullah bukan tidak mampu, berkeberatan dan seterusnya. Oke, ya. Jadi tentunya orang-orang yang menjalankan saum Ramadan ini, ya, bukan orang ecek-ecek, gitu, ya. Bukan Muslim yang ecek-ecek, ya. Memang saum Ramadan itu kan, ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu, untuk orang-orang yang beriman ini. Saya hanya menirukan dari para masyayikh, para guru ngaji saya, gitu aja, yang menirukan aja, ya. Nah, nanti saya memberikan garis bawahi dari sisi neuroscience-nya, gitu, ya. Jadi pribadi-pribadi yang menjalankan ibadah Ramadan itu pribadi-pribadi Muslim yang bukan ecek-ecek, gitu, ya. Dan dia tahu bahwa apa namanya, saum Ramadan ini mensucikan diri, kan gitu kan, mensucikan. Kalau biar kita bisa memvisualkan, gitu, ya, meskipun itu belum tepat nemen, gitu, ya, minimal pribadi saya, apa yang dicuci, gitu, neuron, file neuron kita cuci, ya, file neuron yang jelek-jelek kita pinggirin, kita ganti dengan file neuron yang kebaikan. Maka di dalam Ramadan itu kan berisi tentang kebaikan, gitu, ya. Ya, risetnya Andrew Newberg, ya, segala perilaku yang dilakukan secara intens dan terus-menerus, maka akan terbentuk struktur neuron-neuron baru yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses berpikir, perasaan, sikap, dan perilaku. Ini perspektif nih, neuroscience.
Ya, minimal untuk saya, biar saya memahami seperti itu, agar lebih paham, gitu kan, sehingga betul-betul kita bisa menata. Oke ya, seorang Muslim yang teguh, seorang Muslim yang taat, seorang Muslim yang hanya mendapatkan, ingin som Ramadannya itu mendapatkan keridhaan daripada Allah. Dia bukan ecek-ecek, Muslim yang ecek-ecek, dia pasti Muslim yang taat. Dan kriterianya apa, indikator yang lainnya, seluruh kaum Muslim yang taat itu, seluruh apa yang disampaikan Allah itu selalu yes gitu, selalu iya. Oke. Oh, di dalam kitab suci, di dalam sabda Rasulullah bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Kalau di dalam kan ada doa ini kan, ya Allah, Kau yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku, kan gitu kan, di dalam karena sampai dibawakan di sholat witir kan. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, seorang Muslim yang taat, pasti Allah itu pengampun gitu ya. Pasti Allah itu pengampun, pasti. Gila. Nah, dalam perspektif neuroscience, sirkuit pengampunan itu ada ternyata, teman-teman. Cuma yang namanya sirkuit yang tidak paten, ya gitu ya, sirkuit yang tidak paten, maka sirkuit itu Anda harus aktifasi, Anda harus aktifkan sirkuit itu. Tanpa Anda aktifkan, dia tidak aktif, gitu. Atau jangan-jangan Anda isi dengan sirkuit-sirkuit yang dongkol, dendam, dengki, lah itu repot. Dan Anda tahu kan, dongkol, dendam, dengki itu sudah dimasukkan pada perilaku, proses-proses berpikir yang tidak menyehatkan. Oke ya. Jadi kalau seorang Muslim yang taat sama Allah, ya gitu ya, sama Tuhannya, lah Tuhannya itu Maha Pengampun. Tuhannya itu Maha Pengampun. Maka salah satu pakaian tanda kutip ya, seorang Muslim adalah dia pengampun. Ya, dia harus menata terus. Nah, di dalam bulan Ramadan itu, kebaikan-kebaikan yang kita isikan di dalam neuron-neuron, kita isikan di dalam aktivitas kita akan membangun neuron-neuron dengan struktur baru yang berisi tentang kebaikan. Ya, salah satunya adalah rasa pengampunan. Ini penting dimiliki oleh setiap teman, setiap pribadi, sehingga akan mempengaruhi kualitas pertemanan, akan mempengaruhi kualitas silaturahim, ya, di antara kita. Oke, teman-teman, keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah. Memang satu proses memaafkan atau memiliki pribadi memaafkan itu nggak mudah. Oke, proses panjang. Ya, prosesnya panjang. Perlu tempaan. Ya, perlu improvement, perbaikan. Bukan hanya sekedar perbaikan, tapi juga perbaikan untuk meningkatkan. Ya, perbaikan untuk meningkatkan. Perlu proses. Nah, asiknya di ajaran Islam, di Muslim, di tatanan aturan-aturan kehidupan Muslim itu ada satu sarana yang sangat luar biasa, sarana itu untuk menciptakan pribadi-pribadi pemaaf tadi. Apa itu namanya? Sarana apa? Shaum Ramadan. Ya, jamaah sekalian, teman-teman, keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah. Memaafkan ini
dalam khasanah pengasuhan dan pendidikan ini amat sangat penting. Ya, amat sangat penting. Seorang guru tanpa memiliki jiwa pemaaf, mau muridnya pasti babak belur. Seorang murid yang malas belajar dianggap menghina gurunya, menghina perintahnya, ya tidak menghargai perintahnya, yang gitu. Demikian juga orang tua, ya, demikian juga orang tua. Seorang anak yang tidak segera menunaikan apa yang diperintahkan dianggap melawan orang tua. Lihat. Oke. Nah, proses memaafkan ini akan menjadi sebuah kendala. Akan menjadi sebuah kendala yang amat sangat sulit diperbaiki. Pada orang-orang yang, kalau di dalam kajian neuroscience ya, bagian otak cingulatusnya terlalu kaku. Ya. Bagian otak cingulatusnya terlalu kaku. Banyak karatnya. Nah, harusnya Ramadan, apalagi kali ini Ramadan ini memang 1 bulan penuh memang, gitu ya. Ada kadang-kadang 29 hari. Kali ini memang betul-betul 30 hari gitu ya. Oke, artinya kalau dari sisi sarana pelatihan, waktu pelatihan berarti lebih panjang kan gitu kan. Ramadan memberikan sarana yang terbaik untuk menempa itu, termasuk menempa cingulatus. Cingulatus itu, otak cingulatus itu kan teman-teman, kalau saya sering mendengar ya, otak cingulatus itu seperti otak Presnel, kopling, Presnel untuk memindahkan gigi. Dia harus adaptif, dia harus mudah shifting, ya, dia harus fleksibel cingulatus itu. Nah ini kemampuan fleksibel, kemampuan shifting, kemampuan adaptif dan seterusnya itu ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau ditempa, dilatih, bukan 1-2 hari. Ya. Salah satunya Ramadan ini sarananya 1 bulan ini memungkinkan itu kalau Anda melakukan dengan serius. Ya, mulai latihan. Latihannya mulai dari mana? Latihan mulai dari ya Allah, ya Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta, kan gitu kan. Kau ini Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Kau, kan gitu kan. Nah, kalau sudah masuk begitu, sudah mulai enak tuh. Ya. Artinya kalau Tuhan aja, Allah aja bisa memberi maaf, ya, bisa memberi maaf pada seseorang yang melakukan kedurhakaan pada Allah, gitu ya, kecuali syirik dan seterusnya kan, gitu ya. Maka Allah akan berikan ampunan. Maka aku pun harus gitu. Ya, karena kita sudah menuhankan Allah, gitu kan. Dan ternyata benar teman-teman. Jadi kenapa kenapa forgiveness itu tidak mudah? Karena perlu latihan. Ya, perlu latihan. Latihannya harus proses. Prosesnya bukan hanya 1-2 hari. Kalau Ramadan mengajari kita ada sarana 1 bulan penuh. Ya, kalau riset-riset umum memberi latihan kita 100 hari sampai 120 hari. Oke teman-teman, nah ini yang harus kita lakukan dengan baik. Ya, banyak kajian-kajian ya, kalau mengendalikan marah ya itu self control diatur. Oke ya, kalau memaafkan ya, kalau itu kortikalnya harus betul-betul shift.
kemampuan berpikirnya harus betul-betul safe. Teman-teman coba latih. Kalau teman-teman ingin memaafkan seseorang, Anda tambah emosional atau tambah menyadari atas proses itu. Kalau Anda semakin menyadari ya atas kejadian itu yang perlu dimaafkan, maka itu petanda otak Anda sehat. Saya tidak mengatakan otak Anda normal, karena bisa jadi otak Anda normal, tapi belum tentu sehat. Otak Anda normal, tapi belum tentu sehat. Ya loh, dok, emangnya ada beda antara otak sehat sama otak normal? Ada. Ya, otak normal itu insya Allah ya, insya Allah yang nonton ini semuanya kebanyakan orang ya, yang tidak ada kelainan, tidak ada stroke, tidak ada cerebral palsy, tidak ada trans-ischemic attack ya, tidak ada Parkinson ya, terus tidak ada kelainan-kelainan fisikal di dalam otak, insya Allah dia normal. Tapi sudah sehatkah? Belum tentu. Banyak sekali orang-orang normal, otaknya normal, tapi dalam kondisi tertekan, ya, keseimbangan metabolisme, keseimbangan aktivitas daripada hormon-hormon otak itu, dia tidak bisa melakukan itu. Efeknya adalah dia kesulitan mengelola emosi-emosi, mengelola tekanan-tekanan emosi itu. Nah, ini masalahnya ini, ya, ini masalahnya. Ini masalah yang serius, masalah yang membuat teman-teman nggak bisa memaafkan. Aku memaafkan sih, tapi kalau ketemuan belum. Nah, itu sama aja. Tapi udah mending lah, udah mending. Nah, gitu ya. Akhirnya teman-teman ya, maka dan perlu diketahui teman-teman, semakin teman-teman tidak bisa memaafkan, maka aktivitas otak bagian dalam visceral brain atau juga disebut dengan subcortical brain ya, itu mengalami aktivitas yang tidak normal. Ya, aktivitas yang tidak normal. Salah satunya adalah aktivitas sirkuit HPA akses yang bisa jadi ya dia kerja terus tanpa Anda sadari. Kalau dia kerja terus, membuat kita mudah banget merespon segala sesuatu yang sifatnya emosional. Jadi kalau Anda mengingat memaafkan sama seseorang, kok tiba-tiba Anda langsung emosional, itu tandanya otak Anda nggak sehat. Otak Anda belum sehat. Oke ya. Karena apa? Apa yang dimaksud otak sehat? Otak sehat itu otaknya normal. Cara berpikir Anda benar. Ya, tidak bias. Kognitifnya Anda benar. Dan punya spiritualitas dan punya nilai-nilai. Ya, nilai-nilai kebaikan yang Anda kenapa harus nilai-nilai kebaikan, nggak nilai-nilai keburukan, dokter? Karena risetnya, aslinya cara berpikir kita itu nilai-nilainya adalah kebaikan. Aslinya. Itu yang riset Daniel Webber yang riset. Teman-teman bisa baca bukunya The Fair Play-nya si Daniel Webber. Ada konsep namanya Golden Rule. Nilai-nilai kebaikan. Beliau mengatakan bahwa Golden Rule itu sudah built-in bersama anak itu lahir. Aslinya kebaikan. Aslinya kebaikan. Maka yang dimaksud otak sehat itu otak normal, otak Anda normal. Otak Anda normal. Pikiran Anda itu benar. Artinya ada kan tahapan-tahapan berpikir, harus clear, harus gini kan gitu kan. Benar. Tidak bias. Ya, meskipun sering ada bias-bias, Anda bisa mampu mengkonfirmasi itu. Terus yang terakhir adalah punya nilai-nilai kebaikan. Nah, itu baru otak sehat. Oke.
Nah, ketika Anda mengingat kesalahan seorang, terus kemudian Anda emosional, ya, pasti yang muncul di spiritualitas itu harusnya nilai-nilai kebaikan, yang muncul adalah nilai-nilai keburukan. Yang secara tidak langsung, ya teman-teman keluarga muda Indonesia, yang secara tidak langsung, kalau itu Anda latih terus, sirkuit yang namanya hipokampus, pituitary, adrenal axis, itu kerja terus. Lama-lama kerja otomatis. Nah, kalau kerja otomatis, efeknya apa? Dia akan mengeluarkan kortisol. Kortisol akan terus tanpa Anda sadari. Oke ya. Ya, gejala-gejala yang teman-teman nggak dianggap cuek, seringkali ya keluar keringat dingin di tangan. Oke, hati-hati. Keluar keringat dingin di telapak kaki, kaos kaki tiba-tiba basah terus, gitu kan. Coba teman-teman biasanya cuek. Tapi begitu muka Anda jauh lebih tua daripada usia Anda, ya, karena efek daripada pengendapan daripada kortisol, Anda baru bingung pasti. Anda baru bingung. Karena apa? Karena konsepnya otak itu, ya, aslinya otak itu golden rule gitu lah, teman-teman, ya. Gitu aja gampangannya berpikir. Maka kita harus kembalikan di hari fitrah ini, di hari yang kembali fitrah itu fitri itu aslinya risetnya Daniel Webber adalah kita, aturan main di otak kita itu golden rule, aturan kebaikan. Nah, maka kita harus kembalikan ke dalam aturan-aturan kebaikan itu. Nah, fitrahnya manusia itu baik. Ya, maka teman-teman pasti coba nanya sama anaknya, sama perampok gitu. Anaknya pasti nggak mau jadi perampok. Karena memang fitrahnya baik. Ya, ada sesuatu lah. Ya. Nah, di hari fitrah ini, ayo kita berbenah. Ya, kalau sudah berbenah, terus kita melanjutkan lagi perbenahan itu untuk memaafkan. Memaafkan bukan karena apa? Karena Allah. Karena Allah itu yang maha pengampun. Kayak gitu ya. Sehingga kita betul-betul bukan karena manusia, bukan karena biar dibilang biar dibilang wah hebat, wah keren dia, wah jago dia, bukan gitu ya. Tapi betul-betul karena Allah. Sebagaimana Anda puasa karena Allah itu. Ya, saya itu ya, saya kalau nggak tahu, saya nanya sama Ustadz. Kebetulan saya kan bukan Ustadz, gitu. Saya dokter, ya, spesialis yang kajiannya tentang ilmu otak yang aplikatif, ya, sederhana. Ya, tapi insya Allah bisa menjawab kebutuhan masyarakat, ya. Karena banyak yang dinamika kehidupan ini banyak yang nggak bisa dijawab dari sisi ilmu pendidikan, yang nggak bisa dijawab dari sisi ilmu psikologi, tapi bisa dijawab oleh ilmu neuroscience. Banyak. Seperti kemarin, kenapa anak-anak itu kok ada gejala loss learning, ya? Kemampuan belajar yang menurun. Bahkan ada yang mengatakan nyaris menghilang, akan dikatakan loss learning, gitu ya. Oh, karena pandemik ini, karena daring, gitu ya. Teman-teman pendidikan, ini karena daring, karena kita kurang tatap muka, sering menggunakan gadget, gini. Ya, itu boleh-boleh aja. Cuma yang tepat jawabannya basicnya di neuroscience. Ya, teman-teman bisa lihat tuh di Facebook, di Instagramnya Sekolah Neuroparenting, atau di Instagramnya Dr. Amir Sufdi. Anda bisa lihat jawaban itu. Saya kaji lumayan dalam, ya, tentang jawaban itu. Saya sampaikan lebih dalam dengan jawaban itu, ya, dari perspektif neuroscience. Oke ya, teman-teman yang berbahagia, keluarga muda yang
dirahmati Allah yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke ya. Ini dengan senang hati teman-teman bisa bagikan video ini ke yang lain ya, bisa di-download, bisa dibagiin, monggo-monggo aja gitu ya. Insya Allah minggu depan ya, insya Allah minggu depan ya, kita temanya bukan minggu ini ya, minggu depan tema di Kulon ya, Kulon Zoom ya, di kuliah online tiap Ahad, kembali ke Ahad sore ya, kembali ke Ahad sore karena sudah nggak saum Ramadan ya, kita akan membahas tentang brain Muslim and forgiveness. Jadi bagaimana otak seorang Muslim itu bisa aplikasikan tentang pemaafan yang sejati. Pemaafan yang sejati itu pemaafan yang tulus. Pemaafan yang tulus itu bukan karena kamu nggak melakukan ini maka jadi ini, bukan begitu ya. Pengalaman ternyata pemaafan yang tulus itu pemaafan yang karena Allah ya, karena Allah. Karena nilai-nilai kebaikan ya, nilai aturan kebaikan yang diriset oleh Daniel W. Pfaff itu sesungguhnya adalah milik Allah. Baik teman-teman, sekali lagi saya Dr. Amir Sufdi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita nanti insya Allah sudah mulai pekan depan kita membuka kelas-kelas kita ya, kelas neuroparenting ya. Di dalam kelas neuroparenting itu ada program Kuluan ya. Kuluan itu sifatnya rekaman ya, rekaman yang kita bagikan di WA. Kemudian Anda bisa tanya jawab, bisa bertanya melalui WA tersebut ya. Terus kalau Kulon ya pakai Zoom, ada interaktif langsung kayak gitu ya. Kalau teman-teman ada yang lain, wah enaknya nge-Zoom aja dok gitu, ya monggo aja ya. Ini pilihan-pilihan terserah teman-teman ya. Kadang-kadang bisa nge-Zoom, kadang-kadang bisa nge-WA gitu ya. Nanti insya Allah pekan depan. Dan belajar neuroparenting itu intinya teman-teman belajar 3 hal ya. Belajar bagaimana mengasuh yang baik berdasarkan tahapan tumbuh kembang otak ya. Yang kedua bagaimana proses pengasuhan yang Anda lakukan, proses pendidikan, proses pengasuhan yang Anda lakukan itu tujuannya adalah membangun anak-anak itu memiliki kepemimpinan ya, self leadership ya, yang memiliki 3 karakter, yang tangguh, cerdas, dan akhlaknya mulia. Sudah cukup itu belum? Belum ternyata. Satu lagi. Setiap pribadi, setiap orang tua harus memiliki ilmu ini. Ilmu apa itu? Ilmu mengendalikan diri. Ilmu mengelola emosi. Ilmu kecerdasan emosi. Karena 80% ilmu ini dipakai untuk mengasuh dan mendidik anak. Anda investasikan aja di situ, ya. Investasikan di situ, nggak mahal. Memang ada yang lain-lainnya sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, ya gitu ya. Kita belajar bareng di neuroparenting, ya. Investasikan di situ, terus kemudian belajar. Investasikan di situ, kemudian terus belajar terus, gitu ya. Terus belajar terus. Nah, belajarnya itu karena Allah. Mengasuhnya karena Allah. Sehingga kehidupan para orang tua ini antara hari ini dengan hari ini, jam ini, detik ini, dengan detik berikutnya itu berisi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Pengasuhan dan pendidikan anak seperti apa? Pengasuhan pendidikan anak yang menjalankan atas perintah Allah. Anda bayangkan itu. Ya, maka saya pernah nanya dengan seorang ustadz ya gitu, ya guru saya gitu, apakah seorang orang tua yang mengasuh anaknya dengan semata-mata karena Allah ini kalau meninggal bisa dimasukkan di kelompok
pahala-pahalanya orang-orang berjihad gitu kan. Dia bilang bisa jadi kan gitu. Karena minimal pahalanya luar biasa. Ada satu di dalam hadis Rasul itu bahwa pribadi Muslim itu ya selalu menjalankan kehidupan ya dari kebaikan menuju ke kebaikan. Ya, dari sholat duhur nunggu sholat asar, ya, dari sholat asar nunggu sholat maghrib, ya. Ada yang dalam proses studi dari studi A menuju studi B, dari hafalan juz 1 menuju hafalan juz 2, terus gitu. Nah, pengasuhan demikian, mengasuh tidak lepas dari Anda sebagai seorang guru. Maka salah satu yang baik ya, yang ini juga nasihat dari para kiai, dari para habaib, yang bagus anak-anak itu bisa mengaji, bisa paham tentang agama. Itu usahakan ada peran sertanya dari orang tua, meskipun hanya satu huruf yang namanya alif, ya, gitu ya, sehingga nanti aktivitas daripada anak selama hidupnya itu ada betul-betul ada kontribusinya orang tua, gitu ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Ini nanti kita lanjutkan di kuliah Zoom di tanggal berapa ya? Kalau minggu depan ini tanggal berapa? Tanggal 15 ya hari ini ya. 14, 15, 16. Ya. 16 tambah 7 itu berapa? 16 tambah 7. 23 ya. Oke. Di Ahad 23 ya. Atau bisa jadi kita mulai Rabu ya. Rabu minggu depan ini mungkin tanggal 20 berapa ya? 21 atau 22 ini ya, saya belum lihat tanggal. Kadang-kadang di rumah, terus kadang-kadang jadi jadi ini tanggal piro, kadang-kadang hari pun kadang-kadang jadi nggak ini ya teman-teman ya. Ya jadi bisa jadi nanti hari Rabu kita sudah running, tergantung ya. Karena pekan depan insya Allah kita sudah mulai kelas-kelasnya gitu ya. Memang ada beberapa daerah yang sudah minta offline ya, untuk belajar khususnya neuroparenting, neuroleadership, neuroteaching ya. Tapi saya sarankan online dulu ya. Ini teman-teman guru-guru, saya akan memberikan, saya sudah sampaikan ke marketing ya. Kita buka kelas neuroteaching spesial untuk para guru gitu ya, para guru di sekolah itu gitu ya. 1 hari penuh, atau kita buat, kalau 1 hari penuh biasanya minimal 3 kali pertemuan dengan biaya yang sangat terjangkau gitu ya. Yang penting satu sekolah itu ikut semua, khususnya guru-guru TK dan guru-guru SD. SMP sih boleh gitu ya. SMA belakangan SMA. Kalau SMA, guru-guru SMA saya sarankan belajar tentang otak remaja, khususnya kepala sekolah dan bagian pembinaan anak-anak yang guru BB ya gitu ya, seperti itu ya, konseling dan seterusnya, psikolog yang urusan remaja. Anda belajar tentang otak remaja, unik banget otak remaja itu teman-teman ya, gitu ya. Semoga bisa digunakan, dimanfaatkan ini kesempatan ini. Nanti bisa siapa yang ingin para guru, para sekolah yang ingin mendidik para gurunya itu bisa hubungi di admin di Mas Fao di 0821 3645 7526 ya, di 0821 3645 7526 bisa hubungi dia ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.